Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian dari Teknologi Informasi dengan NIM 2421200011. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Greedy, Best First Search, dan A-Star. Nah, di sini saya akan menjelaskan GBFS dulu. Nah, GBFS ini adalah algoritma pencarian informat yang berpengetahuan yang mencoba memperluas node yang paling menjanjikan terlebih dahulu. Nah, greedy ini berarti algoritma yang selalu memilih jalur yang tampaknya terbaik pada saat ini, tanpa mempertimbangkan apakah pilihan tersebut akan mengarah pada solusi optimal secara keseluruhan. Nah, perjanjian sebuah node ditentukan oleh fungsi heuristik, yang mana fungsinya itu H dan N, yang mengestimasi biaya dari node saat ini ke node tujuan. Nah, rumus dari BFHS ini adalah F buka kurung N tutup kurung sama dengan H buka kurung N tutup kurung. Nah, yang dimana Fn ini adalah nilai evaluasi untuk node N. Sedangkan Hn ini adalah fungsi heuristik yang mengestimasi biaya atau jarak dari node N ke node tujuan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya yaitu memulai dari node awal, baru hitung nilai heuristik Hn semua tetangga node saat ini. Yang ketiga, memilih tetangga dengan nilai HN terkecil sebagai node berikutnya dieksplorasi. Yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sampai node tujuan tercapai. Dan yang terakhir adalah algoritma ini menggunakan antrian prioritas queue untuk menyimpan node-node yang akan dieksplorasi diurutkan berdasarkan nilai HN-nya. Kita bisa membuat contoh dari GBFS ini, yang mana bayangkan jika Anda ingin pergi dari kota Sibolga ke kota Sidimpuan, yang mana GBFS ini akan selalu memilih kota berikutnya yang paling dekat secara geografis, yang dengan kota Z, tanpa mempertimbangkan berapa banyak kota yang harus dilewati atau biaya perjalanan total. Nah, GBFS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan, yang mana kelebihan yang utama itu yaitu cepat. Nah, algoritma ini seringkali menemukan solusi dengan cepat karena berfokus pada arah tujuan. Dan yang kedua, memiliki efisiensi memori. Karena tidak perlu menyimpan jalur lengkap dari awal, efisiensi memorinya lebih baik dibandingkan algoritma lain yang menyimpan jalur. Yang selanjutnya, kekurangan. Nah, apa sih kekurangan GPFS ini? Nah, yang pertama tidak optimal, yang kedua tidak lengkap, dan yang ketiga sensitif terhadap heuristik. Oke, selanjutnya kita membahas ESER, yang mana ESER ini adalah algoritma pencarian informat yang paling populer dan efisien untuk menemukan jalan terpendek dalam graf atau jaringan. Nah, algoritma ini menggabungkan keunggulan BFS dengan menggunakan heuristik dan algoritma dengan mempertimbangkan biaya sebenarnya dari jalur yang telah dilalui. Nah, ESTAR ini menjamin menemukan solusi optimal atau jalur terpendek jika fungsi heuristiknya adalah admissible, tidak pernah melebih-lebihkan biaya, sebenarnya tujuan dan konsisten memenuhi kondisi segitiga. Nah, apa sih rumus dari ESTAR ini? Nah, rumus dari ESTAR ini adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, yang dimana Fn adalah nilai evaluasi untuk node N. Sedangkan Gn adalah biaya sebenarnya dari node awal ke node N. Dan yang terakhir adalah Hn, yang mana Hn ini adalah fungsi heuristik yang mengestimasi biaya dari node N ke node tujuan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari ESTAR ini? Gampang saja. Yang pertama, mulai dari node awal dan inisialisasi. G-star sama dengan 0 dan F-star sama dengan H-star. Yang kedua, gunakan antrean prioritas. Untuk menyimpan node-node yang akan dieksplorasi, diurutkan berdasarkan nilai Fn-nya. Yang ketiga, setiap kali node dieksplorasi, ambil node dengan Fn terkecil dari antrean prioritas. Dan yang kedua, jika node tersebut ada tujuan, hentikan dan rekonstruksi jalur tersebut. Nah, dan yang ketiga, jika itu bukan tujuan kita, untuk setiap tetangga V dari node saat ini, yaitu di V baru, maka kita harus menghitungnya. Dan jika V garis bawah baru lebih kecil dari GV yang sudah ada atau belum pernah dikunjungi, perbarui, baru hitung dan tambahkan. Dan yang keempat, ulangi langkah ketiga sampai tujuan ditemukan atau antrean prioritas kosong tidak ada jalur. Nah,
Apa sih contoh dari star ini? Nah, contoh dari star ini adalah melanjutkan contoh seperti tadi kota Sibolga ke Sidimpuan. SR ini akan mempertimbangkan tidak hanya seberapa dekat kota berikutnya dengan ZHN, tetapi juga berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai kota tersebut dari A, E, N. Ini memastikan bahwa ia tidak hanya memilih jalan pintas yang terlihat bagus di awal, tetapi sebenarnya mahal atau panjang. Nah, Astar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ya kita akan membahas kelebihan, yaitu optimal, lengkap, dan efisien. Dan kekurangannya adalah memori. Nah, mengapa memori disebut dalam kekurangan? Karena di memori kita harus memerlukan banyak memori untuk menyimpan semua node yang telah dieksplorasi, terutama pada ruang pencarian yang besar. Yang kedua ada waktu. Nah, waktu ini meskipun lebih efisien dari banyak algoritma lain, pada ruang pencarian yang sangat besar, Astar masih bisa lambat jika heuristiknya tidak sangat baik. Dan yang ketiga, sensitif terhadap heuristik. Meskipun tidak sensitif meskipun tidak sesensitif GBFS, kinerja Astar masih sangat bergantung pada kualitas fungsi heuristik. Nah, heuristik yang buruk dapat menyebabkan Astar menjelajahi lebih banyak node daripada yang diperlukan. Nah, semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman agar bisa membedakan GBFS dan Astar. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.